بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masuk kepada hadis ke-12 atau hadis 9. Baru 9. Saya kadang-kadang cepat perasaan. Sekarang berarti ke-10. Oh, sekarang ke-9. Taib. Qala ana Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith radhiyallahu anhu wa ardhah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idza iltaqa al-musliman bisayfayhima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar. Jika dua orang muslim bertemu dengan pedangnya masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama dalam neraka. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul. Aku bertanya, ya Rasulullah, kalau pembunuh masuk surga jelas, lalu bagaimana dengan yang terbunuh? Kok bisa dikatakan yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka? Kalau yang membunuh masuk neraka, masuk akal. Lalu bagaimana dengan nasib yang terbunuh ya Rasulullah? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibih. Beliau mengatakan, karena sesungguhnya yang terbunuh juga telah berniat dan bermaksud untuk membunuh orang lain, membunuh sahabatnya. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Makna hadis ini barakallahu fikum ya ikhwan, antum bisa kalau taklim gini bisa download aplikasi Riyadhus Shalihin di handphone, biar nyimak gak apa-apa. Kata makna hadis ini ya ikhwan, bahwa orang yang sudah berazam, bukan hanya berniat. Kalau hanya sekedar berniat sih enggak, ya kan? Kalau hanya sekedar niat enggak. Tapi niat dan berazam memang untuk mau melakukan dia. Kalau orang sudah berniat dan berazam, apalagi sudah berusaha, berupaya untuk mengerjakan suatu dosa, lalu dia gagal mengerjakannya, maka itu sudah tercatat apa? Dosa. Sudah tercatat dosa. Sama halnya dengan orang yang sudah berniat dan berazam untuk sholat malam. Sebelum tidur dia sudah berniat, berazam, bahkan pasang alarm untuk bangun sholat malam. Qadarullah, mungkin dia capek, sakit, alarm bunyi, nggak dengar. Alarm bunyi, dia lagi terbawa mimpi enak, sehingga alarm dimatikan, tidur lagi. Tercatat pahala. Kenapa? Dia sudah berniat. Nah,
Ini makna hadis. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, ada dua orang Muslim yang bertemu dengan membawa pedang masing-masing, berperang, perang antar saudara. Maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama neraka. Lalu ya Rasulullah, kalau yang membunuh wajarlah masuk neraka. Lalu kalau yang terbunuh, dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia karena keduluan aja. Pada hakikatnya dia sudah berniat untuk membunuh sahabatnya. Dia hanya keduluan. Dan ini juga menunjukkan, barakallahu fikum ya ikhwan, bahwa ternyata tidak jaminan Muslim gak masuk neraka. Iya kan? Idzal taqal musliman, dua orang Muslim, gak jaminan. Makanya kita ini gak boleh sombong walaupun sudah ngaji, gak boleh ngerendahin orang. Karena apa? Bukan jaminan. Idzal taqal musliman, fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Berarti barakallahu fikum apa ya ikhwan, gak mesti kalau sudah Muslim itu berarti selamat dari neraka jahanam. Hanya saja bedanya kalau dia Muslim, mukmin, bertauhid, kalaupun dia masuk neraka jahanam tentunya tidak bakal apa? Tidak bakal kekal. Tidak bakal kekal. Tetapi yang namanya orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, neraka menanti dia. Juga yang ketiga di dalam hadis ini ya ikhwan, bahwa yang namanya niat itu sangat berpengaruh. Maka antum kalau mau membuat sesuatu apapun, niat pertama kali kembalikan kepada niatmu dulu. Perbaiki niat. Karena kalau niat dari awal baik, kedepannya baik. Niat ke depan, niat dari awal baik, kedepannya baik. Seberat apapun tantangan tetap akan baik. Tapi kalau niat dari awal sudah rusak, kedepannya rusak. Seindah apapun Anda disanjung orang, maka selalu kita perbaiki niat. Hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin, salatnya seorang laki-laki berjamaah, entah itu berjamaah di masjid atau berjamaah di kantor kalau dia jauh dari masjid, atau berjamaah mungkin di perusahaan. Kenapa? Karena dia tidak mungkin meninggalkan perusahaan. Dia kasir, dia menjaga minimarket, dan bosnya tidak memberikan waktu untuk tutup di waktu sholat. Buka terus. Mereka ya, kalau benar-benar niat bisa diatur. Kan 4 orang, udah kita sholat dulu aja. Kamu 2 orang sholat dulu. Nanti habis itu gantian, kamu jaga, kami sholat. Nah, mau ke masjid, jauh dari masjid tempatnya. Mau dipaksakan ke masjid pun juga nggak mungkin. Ini masalahnya harta ditinggal berat. Ditinggal berat. Nah, itu perjuangan tukang parkir itu berat. Jumatan dia mau meninggalkan parkir, ada motor hilang dia yang kena. Ada orang yang misalnya sudahlah saya nggak mau terganggu, pokoknya saya mau ibadah, tanggung jawabnya juga berat. Kenapa? Dia tanggung jawab motor, mobil di belakang, tanggung jawabnya dia. Serba salah. Serba salah. Tinggal di barakallahu fikum, kalau memang dia benar-benar bertugas. Sebenarnya kalau memang hari Jumat, semua itu kembali kepada niat. Bisa disiasati. Bisa disiasati.
Hari Jumat saya nggak mau parkir, mau salat, biarin. Pokoknya saya mau tanggung jawabnya setelah salat aja. Atau dia bisa mungkin sambil parkir, sambil dengerin khutbah. Begitu salat dia ikut salat, selesai. Semuanya kembali kepada niat. Salatul rajul fi jama'atin, salatnya seorang laki-laki berjamaah, tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan. Lebih dibandingkan dengan salatnya di rumah atau di pasar 20 sekian derajat. Menunjukkan apa kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin, seorang laki-laki sah salat di rumah atau di tokonya atau di pasarnya. Hanya saja kalau dia salat berjamaah, pahalanya lebih besar dan bahkan tidak menutup kemungkinan dia akan masuk dalam kategori fawailul lil musallin kalau dia dengan sengaja meremehkan salat berjamaah. Wa dzalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Dan itu disebabkan kata beliau bahwa jika kalian berwudu dengan baik, thumma atal masjid, kemudian dia datang ke masjid. Ini juga pelajaran dapat kita ambil bahwa yang paling afdal dan paling sunnah adalah berwudu di rumah baru ke masjid. Bukan ke masjid gamisnya diselempangkan di leher, cuman pakai kaos doang sampai di masjid baru wudu. Jangan. Wudu dulu di rumah baru berangkat ke masjid. Apa kata Rasul? Idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma atal masjid. Kalau ia berwudu lalu dia dengan baik lalu dia datang ke masjid, la yanhazuhu illa shalah, la yuridu illa shalah. Tidak ada yang menggerakkannya kecuali salat dan tidak ada niat apapun kecuali untuk salat di masjid. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'atun hatta yadkhul al-masjid. Maka dia tidak melangkah satu langkah kecuali diangkat satu derajat oleh Allah, dan tidak melangkah langkah yang berikutnya kecuali digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia masuk masjid. Masya Allah. Melangkah berwudu termasuk menggugurkan apa? Dosa. Melangkah ke masjid, berangkat ke masjid, entah itu berjalan kaki ataupun berkendaraan, menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Berwudu menggugurkan dosa. Masya Allah, itulah keutamaan seorang yang ibadah. Fa idza dakhala al-masjid kana fi salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu. Dan jika dia sudah masuk masjid, maka dia mendapatkan pahala salat selama dia tertahan karena menunggu salat. Dia masuk masjid, subhanallah. Artinya apa berarti di sini, ikhwan? Berangkat ke masjid jangan nunggu dengar sudah qomat baru berangkat. Sudah qomat, akhirnya suatu saat dikerjain oleh muadzin, qomatnya nggak pakai speaker, nunggu aja di rumah. Tahu-tahu orang di rumah udah pulang, speakernya rusak. Berangkat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berangkat setiap satu langkah mengangkat derajatmu, satu langkah berikutnya menghapus dosamu. Ketika kamu duduk di masjid menunggu qomat, menunggu salat, itu pahalanya kamu sama dengan pahala orang salat. Belum lagi kata malaikat, kata Rasul apa? Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dami fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan malaikat akan mengucapkan salawat kepada kalian selama kamu berada di tempat dudukmu salat. Malaikat mengatakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dosa-dosanya, ya Allah terimalah taubatnya. Ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdith fihi.
selama dia tidak mengganggu orang lain dan tidak berhadas. Muttafaqun alaih wa hadza lafdhu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz Muslim. Di dalam hadis ini di antara faedahnya kata Imam An-Nawawi, wa minha al-ijtima'u wa at-ta'awun 'ala at-tha'ah wal ulfati bainal jiran was salamati min sifatin nifaq wa min isa'ati adh-dhanni bihi minha wa minha salatul malaikati 'alaihi wa istighfaruhum lahu wa ghairu dhalik. Artinya di antara faedah daripada salat berjamaah adalah menjalin hubungan dengan sesama manusia, saling mengetahui, saling mengenal. Alhamdulillah dengan sekali sebulan kita taklim di sini, jadwal saya kan 2 kali sebulan. Mungkin ada juga jadwal yang lain, dengan itu kita saling ketemu, tahu saling ngontrol keadaan. Nah, jangan sampai kita taklim bareng-bareng tapi ketemu di luar nggak saling kenal. Nggak saling kenal. Berarti kita duduk tapi hati kita bercerai-berai. Juga dalam hadis ini apa ya ikhwan? Keutamaan orang yang duduk di tempat sholat setelah selesai sholat. Jangan mainan handphone. Jangan megang handphone. Habis sholat sunnah duduk zikir, istighfar, doa. Habis sholat wajib duduk zikir, istighfar, doa. Kata Rasulullah SAW, malaikat akan mendoakan kamu, mengucapkan salawat kepada kamu selama engkau duduk di tempat salat. Kamunya istighfar, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Masya Allah. Kalau sekarang sih sudah mending. Alhamdulillah ikhwan-ikhwan kita sudah banyak yang paham. Kalau dulu-dulu Masya Allah ini kadang-kadang kita habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung keluar. Duduk di belakang sandaran di tiang sambil zikir, sambil ngelamun. Alasannya ngapain duduk di depan? Doa bersama bid'ah, salam-salaman bid'ah. Terus yang kamu lakukan itu apa? Itu bukan bid'ah. Habis sholat langsung keluar. Sudah bid'ah, mungkar, maksiat, ganggu orang. Orang kadang-kadang lagi khusyuk doa amin amin, dia langsung keluar. Akhirnya dia melangkain pundak sampai orang miring-miring itu. Sambil amin sambil miring. Kadang-kadang orang yang dilewatin itu saking kesalnya apa? Tangannya begini amin sambil lihat ke belakang. Oh, jenggot katanya. Jenggot lagi yang disalahkan. Itu dulu Masya Allah ini. Seringkali jangan begitu. Apa salahnya orang ngajak salaman? Sama. Orang berdoa, doa, kamu zikir. Mereka berdoa, kita zikir. Jangan selalu berpikir untuk selalu menyelisih masyarakat. Kalau tidak ingin menjadi bulan-bulanan fitnah. Duduk. Kamu duduk zikir. Allahumma antas salam, minkas salam. Sampai selesai subhanallah. Sampai Allahu Akbar. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi, selesai. Yang lain selesai, kamu salat sunnah. Yang mereka salat sunnah, kamu salat sunnah, aman, tenang, keluar bareng. Ini kadang-kadang ada sebagian yang terlalu kaku. Jadi subhanallah yang bikin heran orang kadang, ini orang kok aneh ya. Ngaji kok malah akhlaknya jadi jelek. Semestinya ngaji akhlaknya lebih baik dong. Orang lagi sholat, lagi duduk khusyuk, bapak-bapak lagi zikir, lagi doa, keluar aja dilangkahin. Nggak permisi lagi, langsung lompat aja kaki. Ini kita bukan di Masjidil Haram. Kita di Indonesia. Yang Masya Allah banget, masyarakat kita kan begitu. Budaya kita kan seperti itu, ada sopan santun kalau lewatin orang begitu kan lain. Ini enggak. Duduklah di tempat sholat. Habis sholat wajib duduk dulu zikir. Kalau ingin didoakan oleh siapa? Oleh malaikat. Malaikat mendoakan. Kita sendiri istighfar. Kita sendiri berdoa kepada Allah. Tanpa kita sadari malaikat juga berdoa.
Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah orang ini. Ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah terimalah taubatnya. Selama belum berhadas. Itu yang pertama. Yang kedua, selama belum mengganggu orang yang di sekitarnya. Ya, mengganggu mungkin dengan mengeraskan suara zikir sampai orang yang sampingnya terganggu. Atau mungkin mengganggu dengan melangkahi mereka. Karena itu bukan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah salat asar begitu salam langsung keluar yatakhatta riqaban nas. Beliau keluar melangkahi pundak-pundaknya jamaah sampai orang itu heran, tumben nih Rasulullah seperti ini. Lalu apa ya Rasulullah? Setelah itu beliau masuk masjid. Beliau mengatakan, saya keluar karena di dalam sholat saya teringat di rumah masih ada satu batang emas sedekah milik rakyat, saya belum bagikan, takut saya meninggal dalam keadaan belum saya bagikan, maka saya bagikan satu batang sedekah harta rakyat. Masya Allah, coba kalau pejabat-pejabat kita seperti itu ya. Makmur Indonesia. Harta rakyat untuk rayahan. Rakyatnya diperas, semuanya dipajak. Tapi sabar, alhamdulillah, namanya juga dunia. Yang jelas nikmat ibadah, barakallahu fikum. Juga hadis ini menunjukkan apa ya ikhwan? Keutamaan salat berjamaah. Keutamaan salat berjamaah sudah wajib, pahalanya besar bagi laki-laki. Salat berjamaah. Dan berjamaah syariatnya di mana? Di masjid. Salatul rajul fi jama'atin tafdulu ala salatihi fi baitihi wa suqihi 25 darajah. 20 sekian kali lipat pahalanya. Salat jamaahnya mendapatkan pahala, menebus dosa, mengangkat derajat, kurang apa sih? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku mesti masuk surga kecuali orang yang memang enggak mau masuk surga. Kenapa? Pintu surga banyak banget kok. Kecuali yang enggak mau. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala an-nar. Siapa yang taat kepadaku itulah yang masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku artinya dia tidak mau masuk surga. Faqad abah. Hadis yang berikutnya, Ana Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Hadis yang seperti ini dinamakan hadis qudsi. Qudsi yakni hadis yang redaksinya, lafadznya, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan fima yarwi. Berarti ini adalah ucapan Allah Azza wa Jalla. Innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menakdirkan kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan. Kataba ay qaddara. Allah telah menakdirkan atau mencatat di dalam takdirnya mana kebaikan, mana keburukan. Summa bayyana dzalik. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskannya di dalam Al-Quran, menjelaskannya di dalam Sunnah. Summa bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Maka barang siapa yang berniat baik lalu dia tidak mengamalkannya,
maka Allah tabaraka wa taala akan mencatatnya satu kebaikan penuh. Masya Allah. Antum belum sempat menunaikan umrah, belum sempat menunaikan haji, jangan sampai tidak ada niat. Salah. Kamu ada niat haji nggak sih? Mau niat juga ngapain nih? Dari mana juga duit? Salah. Antum salah. Kenapa Rasulullah mengatakan faman hamma bihasanati? Niat baik kalau tidak terlaksana bukan karena unsur kesengajaan, itu sudah tercatat satu pahala besar. Tahun ini saya mau niat haji, ternyata visa Furada nggak keluar, alhamdulillah. Walaupun baru sebatas dipanggil haji niat, nggak apa-apa. Baru niat sih. Karena kalau udah haji benaran baru haji. Saya mau niat berangkat umrah. Jadi barakallahu fikum, jangan pernah menjadikan alasan ketidakmampuan kamu atau belum mampunya kamu untuk mengerjakan suatu ibadah terus kamu niatnya juga nggak ada. Itu namanya menyerah sebelum bertempur. Dan itu salah. Kenapa Rasulullah mengatakan man hamma bihasanatin, siapa yang berniat untuk berbuat kebaikan lalu dia tidak mengamalkannya, maka Allah akan mencatat sebagai satu kebaikan apa? Kebaikan penuh. Nah, subhanallah. Sebagai satu kebaikan penuh. Dicatat. Makanya pentingnya menjaga niat itu begitu. Setiap mau tidur, niat. Niatnya apa? Niat bangun sholat malam. Niat bangun sholat malam. Setiap Idul Adha, niat mau korban. Ada duit pada hari hanya ada duit, ya alhamdulillah, beli. Enggak ada duit, ya saya sudah niat. Tapi mau apa lagi? Nah, jangan hanya niatnya mau nikah lagi, padahal nggak mampu. Kalau itu niat melulu, padahal udah ngerti diri nggak mampu. Giliran haji, umrah, korban nggak mampu, nggak niat, salah. Tetap niat. Niat itu ada, niat kebaikan. Apapun kebaikan yang belum mampu kita kerjakan, niat dulu pertama. Dimulai dulu dari pertama kali untuk apa? Dari apa? Dari niat. Kita sekarang belum mampu membangun masjid sendiri, pakai uang sendiri. Ngelihat teman kita, saudara kita bangun masjid, iri saya sama dia. Kapan saya bisa membangun masjid? Itu kan sudah niat. Dan itu sudah tercatat apa? Tercatat pahala. Ada orang setiap datang ke pengajian, setiap datang ke majelis ta'lim, bawa makanan, bawa ini, bawa Masya Allah. Kalau kita hitung-hitung, ini orang kalau bawa makanan kayaknya bisa-bisa 300-an, 500-an nih dia beli. Masya Allah, kapan saya bisa seperti dia ya? Jangan malah sok kaya, kayak paling kaya ini. Ini kan celaka. Ada orang yang kadang-kadang sudah belum mampu untuk berbuat baik, giliran ada orang yang berbuat baik, nyinyir. Ya Allah. Ini kan celaka ini. Ngelihat teman, alhamdulillah, insya Allah saya mau bangun masjid sendiri, pakai dana saya sendiri, tukang saya sendiri yang biayain. Sombong banget. Ya salah kamu kok bilang sombong. Semestinya apa? Doakan mas, mudah-mudahan saya juga bisa begitu. Itu baru namanya gentle dan itu baru namanya waras. Wa man faman hamma bihasanatin. Barang siapa yang berniat baik, lalu dia tidak mengamalkannya, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mencatatnya satu kebaikan penuh. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katsira. Dan barang siapa yang berniat untuk mengamalkan kebaikan lalu dia mengerjakannya,
maka Allah akan melipat gandakannya 10 kali lipat, bahkan bisa jadi sampai 700 kali lipat dan sampai kelipatan sekian. Nah, mampu nggak kita menghafal Quran ya ikhwan? Jawabannya mungkin belum mampu, tapi ada niat nggak? Nah, repot kalau nggak ada niat. Repot kalau nggak ada niat. Jangan pernah berpasrah dan menyerah pada ketidakmampuan kamu. Salah. Salah. Mulai dulu pertama kali dari niat. Jangan selalu merasa, aku udah tua, nggak mungkin hafal Quran. Giliran lihat duit, yang tua duluan. Urusan duit, urusan makanan yang tua duluan. Giliran urusan hafid Quran, urusan belajar, saya udah tua. Masya Allah. Kalau urusan duit yang tua duluan, mintanya. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Mulai sekali lagi pertama kali dari niat. Kita sudah tidak mampu mungkin hafal Quran atau mungkin belum mampu menghafal Quran. Jangan sampai menyerah. Niat pun menyerah. Salah. Tetap kita harus niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan niyatul mu'mini khairum min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Artinya apa? Bukan berarti niat-niat aja. Artinya niatmu, ya, niatmu dan amalan yang dibarengi dengan niat itu lebih baik daripada kamu beramal tanpa niat. Kamu niat, qadarullah gak jadi beramal. Itu lebih baik dari kamu beramal tanpa niat. Maka jangan, sekali lagi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah kepada ketidakmampuan kita. Tetap niat itu harus ada. Bapak nggak ada niat apa mau hafal Quran? Ada sih, ada. Cuman ya sementara ya, semampu saya. 1 hari 1 ayat, lumayan. 10 hari 10 ayat. Itu kalau niat kan begitu. 1 hari 1 ayat. Lama-kelamaan karatnya itu yang lupas juga. Makin lancar dikit itu. Kenapa? Berawal dari niat. 1 hari 1 ayat. Hari ini hafalan 1 ayat, 1 hari 1 ayat. Hari ini hafalannya apa? Yasin. Udah cukup. Besok baru nambah. Lumayan. Sudah ngimamin maghrib. Yasin. Allahu Akbar. 1 ayat. Besok tambah 1 ayat. Wal Qur'anil Hakim. Ulang-ulangi terus. Tapi karena niat. Kenapa? Kalau sudah ada niat, Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan baiknya. Berawal dari niat. Kita melihat saudara kita, dia beramal, dia bersedekah, Masya Allah. Kapan aku bisa seperti orang ini? Jangan kemudian malah nyinyir dia, tidak boleh. Nah, niat itu sudah tercatat 1 pahala penuh. Kemudian wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Dan jika dia berniat jahat, berniat maksiat lalu dia tidak mengerjakannya, Allah akan mencatat 1 kebaikan penuh. Ini kalau dia tidak jadi mengamalkannya karena takut kepada Allah. Tapi kalau tidak jadi mengamalkannya karena dulu mati, seperti hadis yang tadi kita baca, ya tetap dosa. Ada orang misalnya dari rumah, dia sudah berniat untuk pergi membatalkan puasa, cari warteg yang cuma kelihatan kakinya doang. Motor parkir belakang.
Memang dari rumah sudah niat. Ternyata jalan capek, udah ambil motor jalan sampai di jalan, tengah jalan motornya kehabisan bensin. Ya Allah, bawa duit cuma 15, bensin 12.000 mau beli, tinggal 3.000, mana dapat makan? Nggak jadi makan. Kamu sudah dosa. Puasamu batal atau tidak ada khilaf, yang sahih tidak batal. Tapi yang jelas kamu sudah tercatat dosa. Kenapa? Kamu sudah niat, bahkan sudah berazam, sudah berjalan bahkan. Ya, wa man hamma bisayyi'atin. Barang siapa yang berniat baik lalu dia tidak mengerjakannya, tentunya karena Allah. Tapi kalau seandainya dia di tengah jalan tiba-tiba sadar, ya Allah, istri bisa saya bohongi, tapi karena Allah Subhanahu wa taala melihat saya, takut dia gemetar pulang. Maka itu yang tercatat sebagai apa? Pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Namun jika dia berniat jahat lalu dia mengerjakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai ke satu dosa. Ini manhaj yang benar ya ikhwan. Al-Quran mengajarkan kita manhaj yang benar. Kalau orang benar, Allah catat berapa kali? Minimalnya berapa kali? Hah? Minimal kelipatan pahala berapa kali lipat? 10 kali. Bisa sampai 700, bisa jadi sampai lebih dari itu. Sementara dosa dilipat gandakan enggak? Enggak. Itu manhaj, belajar manhaj dari situ. Jangan dibalik. Kita kadang-kadang kalau ada teman kita yang salah, kita lipat gandakan dosanya. Ya, giliran ada teman kita yang benar, kita umpetin itu kebaikan dia. Jangan, enggak boleh, itu namanya munafik. Na'am, barakallahu fikum. Adzan dulu baru kita lanjut. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Qala wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadis yang kita baca ya kawan, agak panjang tetapi sangat besar manfaatnya. Qala, dan hadisnya adalah kisah. Intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. Dan ini kisah Israiliyat. Kisah kejadian yang terjadi di Bani Israel. Beliau mengatakan, dulu ada 3 orang ada di kalangan umat sebelum kalian bertiga. Mereka berangkat ke hutan atau ke gurun. Hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluh. Sampai akhirnya mereka pun kemalaman di pegunungan atau di hutan. Mereka pun bermalam di dalam gua. Orang kalau di hutan, di pegunungan paling aman masuk gua. Enggak kehujanan, enggak masuk ular. Ular itu tempatnya bukan di gua dia. Ular itu tempatnya di lubang-lubang batu, di lubang-lubang kecil atau lubang-lubang besar, itu tempatnya ular. Makanya Rasulullah melarang kencing di lubang batu, karena bisa jadi tempatnya ular yang ternyata ularnya ular jelmaan dari jin. Nah, qala fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Ditutup bab ikhlas dengan hadis ini oleh Imam Nawawi. Ketika mereka berada di dalam gua, tiba-tiba ada batu besar jatuh gelinding dari atas bukit sampai menutup mulut gua. Mereka sama sekali tidak dapat melihat cahaya. Tertutup rapat, terpres itu guanya. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrati illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum. Inilah keutamaan orang yang dekat dengan Allah ya ikhwan. Keutamaan orang yang ahli ibadah. Dia tidak bakal panik dalam kondisi apapun. Santai dia. Dia nggak bakal panik. Karena panik itu adalah awal kegagalan. Apalagi kalau dan panik itu adalah awal dari keputusasaan. Mereka lirik kiri kanan. Kita mau keluar dari gua ini gimana caranya? Dorong nggak mungkin. Berteriak minta tolong nggak mungkin ada yang dengar. Kalaupun ada yang dengar juga satu kampung kayaknya nggak bisa ngangkat batu ini. Telepon yang nggak ada sinyal. Mereka akhirnya berpikir,
Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita dari gua ini. Kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul menyebut amalan kita yang paling baik. Bisalih a'mali. Mereka akhirnya mikir-mikir. Amalan soleh saya yang spesial. Kalau sholat kan banyak orang sholat. Puasa banyak orang puasa. Sedekah banyak orang sedekah. Tetapi amalan soleh yang itu mungkin di dunia ini hanya saya yang melakukan. Nah, makanya pentingnya menabung amal soleh, amal kebaikan, supaya ketika kita dalam suatu masalah, kita bisa berdoa kepada Allah dengan menyebut amal ibadah kita itu. Nah, mereka akhirnya berpikir, kita harus hanya satu cara dari bisa keluar dari gua ini. Kita berdoa kepada Allah dengan tawassul menyebut amal soleh kita. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Wahabi mengharamkan tawassul, itu orang kadzab. Siapa yang mengharamkan tawassul? Tawassul itu berdoa kepada Allah lewat perantara. Setiap hari kita tawassul kok. Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, mohon doanya Ustadz biar sehat terus. Itu kan tawassul. Minta kepada Ustadz supaya didoakan kepada siapa? Kepada Allah. Itu kan tawassul namanya. Yang kita ingkari itu tawassul kepada kubur. Orang sudah dikubur kok doa kuburan. Kayak seakan-akan Allah itu jauh. Nah, dia nggak dengar. Akhirnya mereka mulai merancang, mikir. Yang satu start doa. Qala rajulun minhum. Yang satu mulai berpikir, ngeref apa ini? Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran wa kuntu la ughbiku qablahuma ahlan wala malan fana bi talabu syajari yawman falam arih alaihima hatta nama. Ya Allah, saya sempat merawat kedua orang tuaku yang sudah tua renta, yang sudah sepuh. Sampai karena baktinya saya kepada kedua orang tua saya tidak berani memberi minum anak-anak saya, memberi minum ternak saya sebelum orang tua saya kasih minum. Pokoknya orang tua saya harus makan dulu, harus minum dulu, baru saya kasih anak saya. Masya Allah. Orang tua. Fana'a bi talabu syajar yawman. Suatu saat saya pergi mencari kayu bakar ke hutan. Saya mencari dan akhirnya saya mendapatkannya tumben-tumbenan jauh saya bisa mendapatkannya. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya mendapati kedua orang tua saya sudah tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan wala malan falabithtu wal qadhu ala yadi antadhir istiqadhahuma hatta bariqal fajr was-sibyat yatadaghawna 'inda qadami fastayqadha fashariba ghabuqahuma. Lalu kemudian saya bergegas, begitu sampai di rumah saya bergegas masuk kandang kambing atau kandang sapi. Lalu saya cepat-cepat memerah susu kambing untuk kedua orang tua saya. Saya pun bergegas masuk kandang, saya merah dan saya masuk ke kamar orang tua saya. Saya mendapati kedua orang tua saya sudah tidur pulas. Saya pun enggan untuk membangunkan mereka. Dan saya juga tidak mungkin memberi makan kepada anak saya, ternak saya, sebelum orang tua saya makan dan minum. Akhirnya saya pun duduk di samping mereka sambil megang gelas. Gelas susu dipegang. Sementara anak-anak saya merengek-rengek meminta, di kaki saya mereka minta minum. Tidak, pokoknya orang tua saya sebelum minum saya gak ngasih siapa-siapa. Semalaman dia megangin gelas susu nunggu orang tuanya. Masya Allah. Padahal kan tak di kulkas juga bisa sebenarnya. Tapi yang namanya orang baik jangan tanggung lah, kata dia. Sampai terbit fajar.
Dia duduk memegang gelas susu. Ini kan berarti mungkin di dunia ini hanya dia yang bisa seperti itu. Duduk sampai terbit fajar, kedua orang tua saya bangun. Mereka pun kemudian minum susu yang sudah saya siapkan. Fasyariba qabuqahuma. Mereka pun berbangun dan minum. Dah, orang tua saya sudah selesai. Ya Allah. Kalau sudah berurusan masalah orang tua, ya ikhwan, barakallahu fikum, jaga orang tua. Ya, orang Cina. Untuk melihat ya orang Cina ya. Kalau dia punya anak diserahkan ke pembantu kan? Ya, pembantu. Anaknya disuapin pembantu, diurusin pembantu, anjingnya digendong-gendong, dicium-cium. Itu orang Cina. Tapi ada satu keajaiban apa? Orang tua mereka rela bayar pembantu hanya untuk ngurusin orang tua yang sudah sepuh. Dirawat, dimandikan, dijemur, nanti dimasukin lagi kursi roda. Kenapa? Mereka berkeyakinan, ada keyakinan mereka bahwa kesuksesan kamu itu pada orang tuamu. Walaupun itu sebatas dunia, tapi kan semestinya itu akhlak Islam kan? Ya kita yang pegang berarti. Masya Allah. Jangan pernah meremehkan orang tua, habis itu kita doa, ya Allah mudah-mudahan usaha saya sukses. Orang tuamu masih ada. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, setelah dia cerita, dia begini-begini mulai berdoa. Ya Allah, kalau memang saya melakukan itu semua ya Allah karena ikhlas mencari wajah-Mu ya Allah, ikhlas mencari ridha-Mu ya Allah, ikhlas mencari surga-Mu ya Allah, maka selamatkanlah saya, selamatkanlah kami dari batu yang besar ini. Fanfajarat as-sakhratu syai'an falam yastati'ul khuruj min. Batu pun bergeser, namun mereka belum bisa keluar. Doa bisa mengangkat batu. Maka dari pelajaran dapat kita ambil, kalau doa bisa mengangkat batu, apalagi cuma mengangkat penyakit yang kadang-kadang kita derita. Hanya saja Allah menunggu, ayo dong, doa dong. Kita ini kadang-kadang mengalami musibah, mengalami sedikit sakit, sebenarnya ringan. Cuman kata Allah Azza wa Jalla seakan-akan, ayo dong, doa dong. Doa. Saya mampu menyembuhkan kamu tanpa kamu doa. Tapi coba dong, tunjukkan bahwa kamu butuh kepada saya. Doa. Begitu kita doa, sembuh. Ya Allah, kenapa dari dulu saya enggak doa? Nabi Ayub doa kepada Allah, langsung Allah perintahkan. Urkud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Hentakkan kakimu di pinggir sungai. Dihentakkan ke air sungai, melancar, mandi, sembuh. Jadi sebenarnya Allah Azza wa Jalla mampu menghilangkan penyakit, menghilangkan musibah tanpa ada sebab apapun. Tapi Allah meminta doa dong kepada saya, doa dong. Supaya saya cinta kepada kamu. Sudah, akhirnya batu pun bergeser. Yang kedua sekarang. Wa qala al-akhar, Allahumma innahu kanat libnatu am wa kanat ahabban nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisaa. Ya Allah, saya dulu pernah punya sepupu, ibnatu am, anaknya paman itu apa? Sepupu ya, sepupu yang sangat cantik dan saya sangat mencintainya. Kan boleh menikahi sepupu kan? Hah? Boleh enggak? Boleh, di dalam syariat boleh. Bahkan itu tradisinya orang Arab begitu mereka. Selama masih ada di dalam keluarga, jangan cari yang lain. Nah, apalagi kalau yang lainnya itu bukan dari bangsanya sendiri. Itu bukan fanatik. Qalat fa'aradtuha an nafsiha famtana'at minni. Lalu aku pun menginginkannya, namun dia enggan untuk memenuhi permintaanku. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa wanita ini sudah punya anak dan punya suami dan punya anak.
Sedangkan ini bukan mau menikahinya, dia maunya ngajak berzina karena ada punya suami. Maka ini wanita-wanita yang salehah. Saya sangat mencintai dia dan saya sangat menginginkannya, namun dia tidak mau. Wanita yang baik. Qala hatta alammat biha sanatun minas sinin faja'atni fa'a'taituha 20 wa 100 dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat. Sampai pada akhirnya datang kesempatan dalam kesempitan. Suatu saat ketika datang musim kemarau yang panjang, dia pun akhirnya kekurangan, kehabisan harta dan keluarganya, dia kelaparan, anak-anaknya kelaparan. Akhirnya dia datang merengek kepada saya untuk minta pinjam. Maka saya pun meminjamkan 120 dinar, 120 dinaran. Saya pun meminjamkan 120 dinar dengan syarat tanda tangan di atas perut kalau istilah orang jahat. Dengan syarat serahkan dirimu. Saya mau deal, nah. Ini tender permintaan kamu, saya mau deal, tapi tahu syaratnya ya. Apa syaratnya? Ya, tahulah, laki-laki. Dirimu. Tidak ada pilihan bagi si wanita ini kecuali pasrah. Kenapa? Anak-anaknya kelaparan. Dianya juga kelaparan. Mau lari kemana lagi? Satu-satunya yang diharapkan bisa meminjamin adalah sepupunya ini, pamannya ini. Tapi syaratnya seperti itu. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat. Saya ngasih pinjaman 120 dinar, tapi syaratnya kamu nurut sama saya. Serahkan kehormatan kepada saya. Hatta idza qadirtu 'alaiha. Wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha. Sampai ketika saya sudah mampu untuk berbuat apapun. Di dalam riwayat yang lain sampai ketika saya sudah duduk di antara kedua pahanya. Dalam riwayat yang lain hatta idza qa'adtu maq'adar rajuli min imra'atihi. Sampai tatkala aku sudah duduk sebagaimana layaknya suami pada istrinya. Qalat ittaqillah la tafuddal khatama illa bihaqqih. Ya Allah. Ini sudah detik-detik naudzubillah. Sudah duduk di antara kedua pahanya. Si perempuan masih tidak kehilangan konsentrasi. Kenapa? Si wanita ini wanita yang baik, hatinya baik, bukan wanita yang mengumbar syahwat. Ya, sehingga dia tidak rela direnggut kehormatannya tanpa cara yang halal. Dia sangat terpaksa sampai ketika pamannya ini sudah duduk di antara kedua pahanya, dia pun mengucapkan ittaqillah. Takutlah engkau kepada Allah. La tafuddal khatama illa bihaqqiha. Jangan kamu rusak kehormatan atau cincin wanita tanpa ada hak yang halal. Hanya dengan kalimat ini. Ittaqillaha la tafuddal khatama illa bihaqqiha. Hanya dengan kalimat ini sangat memukul hatinya. Tersentuh dia. Qala fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha. Maka aku pun meninggalkan si wanita ini bukan karena ada aib pada tubuhnya, bukan karena saya mendapati cacat pada badannya, melainkan karena saya takut kepadamu ya Allah, saya takut dosa, melainkan karena dia mengingatkan saya ittaqillah. Saya pun meninggalkannya dalam keadaan hati saya sangat mencintainya. Dalam kondisi hati saya menggebu-gebu dengan cinta, penasaran dan rindu. Tapi saya meninggalkan karena dia mengingatkan saya ittaqillah. Sebagai tanda penyesalan saya bebaskan 120 dinar. Dah, enggak usah dibayar, enggak usah dianggap hutang, dah bebas. Sebagai tanda penyesalan. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafrij anna ma nahnu fi fanfajaratis sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Maka batu pun bergeser lagi. Tapi belum bisa keluar.
Karena memang Allah Azza wa Jalla menguji keikhlasan. Jadi pada saat kita ada masalah dalam hidup, sadar itu sebenarnya Allah sedang menguji keikhlasan kita. Sedang menguji keikhlasan dan kesabaran kita. Maka batu pun bergeser namun mereka belum bisa keluar. Mending sudah bisa terlihat cahaya. Makanya di sini juga memberikan pelajaran kepada kita. Kalau berteman itu bertemanlah dengan orang yang baik. Kenapa? Supaya pada saat kita kesusahan gini bisa bareng-bareng doa. Ya. Naik gunung sama-sama ikhwan kan enak. Ya, begitu ketemu kuntilanak nggak ada yang takut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang satu baca ayat kursi, yang satu Allahu akbar, Allahu akbar, hilang. Nah, hilang kapok loh. Tapi coba kamu naik gunung dengan orang yang nggak pernah sholat. Ya Allah, begitu melihat seperti itu jerit teriak atau kalau nggak bahkan mungkin syiriknya keluar. Bau rekso, kula nuwun. Numpang lewat bau rekso. Tapi coba lihat ini, mereka bertiga sama-sama orang saleh. Jadinya ketika ada masalah saling mensupport doa. Ayo kita doa sekarang. Sampai di atas gunung, waduh mau turun nyasar ini semuanya. Sudah, ini kayaknya kita udah nggak ada ini. Kita udah nyasar ini sudah. Sinyal handphone nggak ada, mau apa nggak ada, tim SAR nggak ada, mau apa. Ayo kita doa. Kita doa. Tapi sebaiknya mending kita sholat dulu aja. Tayamum, nggak ada air, kita sudah kehabisan air ini. Ayo kita tayamum. Kita doa, toh matahari kelihatan arah matahari sana, ayo sholat. Tayamum, sholat. Doa. Sholat di dalam sholat, minta petunjuk, minta diselamatkan. Oh di atas gunung dunia kelihatan kok, mereka di dalam gua dunia kelihatan nggak? Dunia nggak kelihatan. Nah apalagi kita cuma ada masalah dalam hidup, di dalam rumah, belum sudah mau gantung diri. Cuman karena dikejar-kejar pinjaman online, di telepon aja udah stres. Coba mereka ini nggak ngelihat dunia. Ya Allah, kalau memang saya jauhkan, saya tinggalkan itu perbuatan dosa, ya Allah, semata-mata karena takut kepada Engkau, semata-mata mencari ridhamu, ya Allah, maka selamatkanlah kami dari batu yang menutup kami ini. Batu pun bergeser, namun mereka belum bisa keluar. Masya Allah. Oh, itu enak. Jangan lupa setiap hari, tolong bilang kepada istrimu, tolong doakan coba. Ini kenapa bisnis saya begini? Jangan-jangan kamu doakan jelek saya. Tolonglah, saya pergi itu coba, tolong doakan coba. Ya Allah, permudah urusan suami saya, lapangkan rezekinya suami saya. Nah, istrinya doa di rumah. Tolong setiap selesai sholat doakan saya coba biar lancar rezeki saya. Minta kepada istrimu, doakan coba, doakan. Kepada anak-anakmu. Minta kepada anak-anakmu, minta kepada istrimu. Doakan saya, doakan. Nah, minta kepada mereka, doakan. Apalagi anak-anak kita, anak-anak yang memang belum berdosa, yang masih kecil, yang belum balik. Tolong doakan. Tolong doakan ayah, tolong doakan ibu. Biar Allah Azza wa Jalla melancarkan usaha, melancarkan rezeki kita. Jangan pernah abaikan. Mereka bisa selamat dari gua karena apa? Karena doa. Jangan nangis di depan anakmu, ceritanya curhatnya istrimu. Nangis di depan anak. Kenapa, Bi? Ibunya kalian itu jahat banget ini itu semua. Itu namanya ngadu domba anak dengan ibu. Cengeng laki-laki kayak gitu. Nggak usah. Doakan biar abahnya, biar bapak ini lancar usahanya. Siap doain. Ya Allah, lancarkanlah usahanya, rezekinya ayahku. Gitu caranya. Ibu juga jangan begitu. Nangis di depan anak. Ma, kenapa, Ma? Mi, ada apa, Mi? Nggak usah saya ceritain. Kenapa, Mi? Kenapa? Karena didesak-desak anaknya. Bapakmu tuh kurang ajar. Itu sama aja ngadu domba bapak dengan anak. Jadi orang tua jangan pernah curhat ke anak. Ya.
Jangan pernah curhat ke anak. Kenapa? Itu sama saja kamu mengadu domba dengan anakmu dengan ibunya atau anakmu dengan bapaknya. Ya, seringnya kan kalau sudah bermasalah kayak gitu. Ribut suami istri, nanti istrinya cerita ke anak-anak. Cerita ke anak-anak. Kenapa Mi? Kenapa Mi itu kok telinganya merah? Bapakmu tadi nampar saya. Langsung bawa anaknya, oh, otot nih, kuat nih. Saya balas dendamnya, Bu. Nih, ya salah itu. Kenapa itu telinganya merah? Tadi bapakmu ngecup saya sampai merah banget. Itu namanya istri yang solehah. Istri solehah itu namanya. Nutupin aib rumah tangga. Tambah senang suaminya. Besok mukul lagi. Oh, itu suami kurang ajar berarti. Sudah ditutupin aibnya kok malah bukannya berterima kasih. Malah kesempatan. Jangan lupa minta doa. Yang ketiga sekarang. Qala tsalits, yang ketiga. Allahumma sta'jartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba. Ya Allah, saya ini dulu seorang pengusaha dan saya punya karyawan banyak. Saya biasa memberikan upah karyawan saya sesuai dengan janji dan waktu yang tepat. Antum punya karyawan jangan suka nunda-nunda gaji karyawan. Tepat waktu gaji karyawan, tepat waktu, kalau perlu gajinya dilebihkan, dinaikkan. Kenapa? Dengan itu antum akan didoakan oleh anak istrinya. Pokoknya setiap tanggal 2 sudah keluar gaji, pulang ke rumah suaminya sudah bawa, Masya Allah, anak istrinya langsung berdoa, ya Allah, Masya Allah mas, bosmu baik banget mas. Akhirnya doanya suaminya apa? Ya Allah lancarkan, doanya istrinya apa? Ya Allah lancarkan usahanya bosnya suami saya, ya Allah. Suaminya amin amin. Dia nggak sadar kalau didoakan untuk jadi karyawan terus-terusan. Itu hikmahnya bos yang baik. Ya, setiap gajian istrinya doa kepada Allah. Ya Allah mas, bosmu baik banget mas. Anak-anaknya juga ya Allah pak, baik banget ya aminya ya. Masya Allah ya Allah, lancarkan rezekinya bosnya abi saya, boskulnya suami saya ya Allah, lancarkan usahanya suaminya, amin amin amin. Setelah dia mikir, iya, kok yang didoain bos saya, kamu kok nggak doain si Mai saya ya? Kalau suaminya sadar itu semestinya, istriku, kamu kok nggak doain saya rezekinya lancar dari tadi? Nggak doain bos saya terus-terusan. Jadi maunya kamu saya selamanya jadi karyawan. Doain saya kek. Doain bos saya ya doain saya juga. Nggak taunya akhirnya 1 tahun 2 tahun dia jadi bos, sudah diangkat oleh bosnya, dia jadi anak buah, diangkat oleh bosnya. Mas, kamu kan sudah cukup. Kamu adalah karyawan yang saya percayai, orangnya amanah, orangnya baik, orang ini. Kamu keluar dari perusahaan ini. Loh kok saya keluar mas? Bikin cabang di Batang sana. Kamu pokoknya bikin cabang sana. Kamu di sini di kajian sudah cukup bagus, saya lihat kinerja kamu bagus, sudah bisa saya kasih kepercayaan. Saya sudah nyewa ruko di sana di Batang, kamu bikin, kamu jaga di sana, kamu pegang. Wah, kenapa? Berkat doanya istrinya. Nah, jadi jangan doain ya Allah bosnya dulu, doain dulu. Suaminya didoain jadi karyawan terus selama-lamanya. Sama. Doain orang. Ya Allah, saya dulu punya karyawan banyak. Saya berikan gaji mereka tepat waktu. Ada satu yang kecewa. Dalam riwayat yang lain, yang satu ini dia memang tenaganya luar biasa dan sering lembur. Tapi ketika digaji sama dengan karyawan lain, akhirnya dia sakit hati. Saya disuruh lembur, saya sering banyak lemburan. Orang lain sudah pulang, saya masih jaga, saya masih bersih-bersih, saya masih gini. Giliran gajian sama dengan yang lain, kan sakit hati orang. Sakit hati orang. Akhirnya ketika giliran gajian, begitu dia ngelihat gajiannya sama dengan yang lain, zahaba wa taraka alladhi lah. Dia pun pergi dengan rasa sakit hati dan meninggalkan upahnya. Udah ambil aja. Wah ini kalau bosnya zaman sekarang kan alah kesempatan.
Salah sendiri. Qala fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Maka aku pun menginvestasikan upahnya yang tidak diambil tadi, dibelikan kambing, dibelikan sapi, diternak. Sampai akhirnya banyak sapinya, banyak kambingnya dari gajinya yang tadi ini. Faja'ani ba'da hinin. Lalu kemudian beberapa lama yang tadinya saya sudah lupa, nggak ingat, tiba-tiba datang. Nah, tiba-tiba dia datang. Qala ya Abdullah, addi ilayya ajri. Tiba-tiba ini orang datang beberapa lama kemudian dia butuh duit. Dia pun datang. Bos, masih ingat saya? Masih. Masih ingat gaji saya yang dulu belum saya ambil? Ingat? Masih ingat? Boleh gak saya ambil sekarang? Addi ilayya ajri. Saya ambil sekarang boleh? Padahal dia datang, kalau orang sudah datang seperti ini kan dia mau nggak mau nerima apa yang diberikan bosnya kan? Nggak bakal memberi minta tambahan nggak, karena dia sudah butuh. Udah hilang amarahnya. Faqala kullu ma tara min ajrik minal ibli wal baqari wal ghanami wal raqiq. Si bosnya mengatakan, tuh kamu lihat. Itu ada kebun onta, sapi, kambing, sudah ada penggembalanya masing-masing, ambil. Itu semua upah kamu dulu. Upah kamu. Qala ya Abdullah la tastahzi bi. Maka orang ini, karyawan ini mengatakan, wahai Abdullah, jangan ngejeklah. Ya, orang miskin itu kan gampang sekali tersinggungan. Ya kan? Makanya orang-orang kita, ikhwan-ikhwan kita yang suka fitnah itu rata-rata orang miskin. Kalau orang yang mapan, kerjaannya yang mapan, hidupnya enggak, tetap ta'lim, anteng dia. Orang yang miskin itu gampang tersinggungan. Anaknya ditegur di sekolah aja, pulang-pulang besok udah pindah sekolah. Kenapa? Maklum nak, sabar nak, namanya juga orang miskin, selalu ditegur, selalu ditindas. Padahal ditindas apanya, cuma ditegur sama ustazahnya di sekolah. Nah itulah. Makanya hidup itu jangan jadi orang baperan. Karena orang baperan itu gampang sakit. Santai. Ya Abdullah la tastahzibi. Dia mengatakan, ya Abdullah, hamba Allah, tolonglah, jangan ngejeklah. Qala ana la astahzi'u bik. Sang tuan, sang majikan mengatakan, siapa yang ngolok, siapa yang ngejek? Serius. Itu dulu kebun onta, sapi, kambing, itu dulu upahmu yang kamu tinggalkan. Saya belikan kambing, onta, sapi, sekarang sudah beranak, ambil semua. Saya nggak bercanda. Qala fa'akhadahu kullahu wastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Diambil, digiring semuanya, tinggal kotorannya di kandang. Ini bos dan anak buah sama-sama ekstra baik, luar biasa. Padahal kalau anak buahnya ini berpikir, ya Allah kasihan juga majikan saya, paling enggak saya nyisain satu lah. Paling enggak saya bagi dua. Kalau mungkin terlalu banyak dibagi dua, paling enggak saya nyisain satu lah. Satu onta, satu kambing, satu sapi untuk majikan saya. Ini enggak, diambil semua. Saat bayinya dibawa pergi. Tinggal kotorannya di kandang, bersih. Sapinya, ontanya, kambingnya habis. Tapi saya ikhlas. Kata bosnya, saya ikhlas. Karena apa? Itu memang gajinya dia yang saya investasikan. Masya Allah, antum kalau jadi karyawan seperti itu, punya pembantu rumah tangga, tiba-tiba dia kabur karena gajinya, merasa kecewa semua, udah biarin. Gajinya diinvestasikan kayak, atau dikirim kayak, atau apa pokoknya. Jangan makan hartanya orang. Qala Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi fanfajaratis sakhratu fakharaju yamshun. Ya Allah, kalau memang saya melakukan itu semua karena mencari wajah-Mu ya Allah, maka selamatkanlah kami dari musibah yang sedang kami alami. Maka batu pun bergeser, mereka keluar dari dalam gua berjalan. Allahu Akbar. Yang satu bertawassul dengan birrul walidain, yang satu bertawassul dengan jauhnya dari maksiat dalam keadaan 100% sudah mampu untuk berzina. Yang satu bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan baiknya dia pada anak buahnya, pada bawahannya. Makanya orang kalau ketika dalam keadaan terjepit hidupnya,
Ketika dalam keadaan masalah, dia menghadapi masalah kemudian panik, sadar bahwa paniknya Anda itu karena jauhnya Anda dari Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah, antum stres, antum begini emosi, antum panik, itu karena jauhnya dari Allah. Yang kedua, saat antum misal coba antum ingat ketika antum menghadapi suatu masalah, taruh misal kehilangan sesuatu, barang yang memang berharga. Coba antum ingat-ingat, dulu saya pernah menemukan dompet, isinya duitnya banyak banget. Ada rekening, ada ATM, ada semua isinya duit. Saya kembalikan ke pemiliknya dan alhamdulillah saya ketemu pemiliknya, dia ngasih pun saya nggak terima. Padahal kalau saya ambil duit lumayan banyak, jutaan. Sekarang kamu yang kehilangan. Kamu doa kepada Allah. Ya Allah, dulu saya pernah menemukan tasnya orang yang kehilangan, yang berisi duit jutaan, ya Allah. Saya tertarik dengan duit itu karena kebetulan memang saya lagi butuh duit. Tapi hati saya gemetar, takut kepadamu ya Allah, saya mau mengambil duit itu. Maka saya pun berusaha untuk mencari majikannya, mencari pemiliknya sampai saya ketemukan dia, ya Allah. Maka pemiliknya pun dengan senang hati, dengan riang menerima barang itu, ya Allah. Sekarang saya yang kehilangan, ya Allah. Maka kalau memang dulu saya kembalikan itu karena ikhlas mencari wajahmu, ya Allah, maka tolonglah aku, ya Allah, untuk bisa saya menemukan barangku yang hilang ini. Diingat, itu contoh praktek dengan hadis ini. Praktek dengan hadis ini. Antum didurhakai anak antum, coba doa. Ingat, dulu saya durhaka juga nggak pada orang tua saya ya. Aduh, durhaka, ya sudah, terima aja, berarti itu sudah hukuman. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, udah selesai. Tapi kalau kamu ingat-ingat, kenapa anak saya begini? Padahal dulu perasaan saya, orang tua saya baik kok ya. Coba orang tua saya, ibu saya masih hidup, bapak saya masih hidup, telepon, Pak, dulu saya waktu kecil, waktu SMP bandel nggak? Enggak bandel, bandel banget. Hah? Innalillah. Ya udah Pak, nggak jadi. Padahal tadinya mau nanya. Tapi kalau ternyata orang tua kita mengatakan bahwa kamu itu orang yang paling baik, dari kecil kamu bakti, kamu begini, kamu semua baik, kamu adalah orang yang terkenal baik. Enggak, nak, kamu adalah orang yang Masya Allah dari kecil, kamu orang begini-begini, kamu sekolah SMP nggak nyusahin orang tua, bahkan membanggakan orang tua, bahkan selalu mengangkat derajat orang tua, kamu sopan. Nah sekarang kamu punya anak, qadarullah misalnya durhaka, ya kamu doa dong, ya Allah, sesuai dengan persaksian kedua orang tua saya, ya Allah, bahwa saya adalah anak yang baik, anak yang bakti, anak yang tidak pernah menyakiti orang tua. Sekarang ya Allah, saya ditakdirkan punya anak seperti ini, ya Allah. Kalau memang dulu itu saya berbakti semuanya itu, ya Allah, karena mencari wajahmu, ya Allah, maka jadikanlah anak saya juga berbakti kepada saya sebagaimana saya berbakti pada orang tua. Itu contoh, itu praktek. Ya, kamu bersedekah, kamu memberikan saudara kamu. Kamu waktu diberi kekayaan, diberi rezeki oleh Allah, sering berbagi kepada saudaramu. Suatu saat Anda diuji oleh Allah kesusahan. Bisa. Ya Allah, saya ketika mendapatkan kemudahan rezeki, ya Allah, saya ketika diberi kemudahan rezeki oleh Engkau, ya Allah, ketika usaha saya jalan, bisnis saya lancar, ya Allah, saya selalu berbagi kepada saudara-saudara saya. Giliran sekarang saya sudah jatuh, ya Allah, saudara-saudara saya meninggalkan saya, bahkan mereka menggunjingkan saya di belakang, ya Allah. Saya tidak akan pernah curhat dan saya tidak akan pernah dendam kepada saudara saya, ya Allah. Saya terima ini semua takdirmu, ya Allah. Tapi kalau memang dulu saya memberikan kepada saudara-saudara saya itu karena mencari ridhamu, ya Allah, mencari wajahmu, ya Allah, maka berikanlah kembali kepadaku, ya Allah. Bukakanlah pintu rezeki untuk saya dan keluargaku, ya Allah. Berikanlah yang terbaik, ya Allah. Itu contoh praktik dari hadis ini. Dan ini subhanallah ya ikhwan, mereka berdoa 3 orang di dalam gua, batu bisa bergeser. Itu menunjukkan apa di hadis ini ya ikhwan? Menunjukkan keajaiban apa? Keajaiban doa. Menunjukkan keajaiban doa.
Maka coba pilih-pilih dalam hidup kita ini amalan yang terbaik, amalan yang kita kerjakan, ya, amalan yang terbaik pada saat kita menghadapi kesusahan, panjatkan kepada Allah. Panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum yang sering memberikan iftar ketika bulan suci Ramadan, memberikan iftar orang yang berpuasa, kemudian kok tiba-tiba mengalami kesusahan, coba berdoa kepada Allah. Ungkit itu, ungkitnya kan kepada Allah, bukan kepada manusia. Ungkitkan kepada Allah. Ya Allah, saya biasanya setiap Ramadan, ya Allah, saya memberikan iftar di masjid. Tapi kok sepertinya Ramadan ini usaha saya agak menurun, ya Allah. Jangan sampai aku tidak bisa memberikan iftar, ya Allah, tahun ini. Ya Allah, lapangkan kembali rezeki saya, ya Allah, supaya saya tetap bisa memberikan iftar. Gitu doanya. Jangan kemudian cuek aja. Itu prakteknya dari hadis yang tadi kita baca, 3 orang yang terjebak di dalam gua. Mereka akhirnya berdoa kepada Allah sampai pada akhirnya batu pun bergeser dan mereka keluar berjalan kaki dari dalam gua. Semua itu karena apa ya ikhwan? Karena doa. Doanya bukan hanya langsung doa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina, enggak. Doanya apa? Tawassul dulu. Tawassul kepada apa? Tawassul dengan amal saleh. Ini termasuk yang diperbolehkan. Tawassul yang diperbolehkan itu kan ada 3. Tawassul dengan amal saleh, contohnya ini. Di dalam Al-Quran, Rabbana amanna, apa loh? Rabbana amanna, fatubna ma'asyahidin. Bertawassul kepada Allah dengan keimanan, amal saleh. Yang kedua, tawassul kepada Allah dengan apa? Dengan nama dan sifat-sifat Allah. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Allah, Zat yang Maha Pemberi rezeki. Berikanlah, bukakanlah pintu rezeki. Rahmatilah aku, sayangilah aku, ya Allah. Yang ketiga, tawassul apa? Berdoa kepada Allah, bertawassul dengan orang yang mendengarkan permintaan kita, orang hidup yang mendengarkan permintaan kita. Itu boleh. Seperti yang tadi saya contohkan, ketemu, gimana kabarnya Pak, gimana kabarnya antum, sehat? Sehat, mohon doanya Ustadz. Anak saya besok mau tes anak saya besok mau berangkat umrah, mohon doanya mudah-mudahan selamat. Masya Allah, selamat Pak. Itu kan tawassul namanya. Orang tua kita telepon, kamu lagi apa nak? Saya tolong doakan Bu, mudah-mudahan sukses, saya lagi ada rencana ini. Itu tawassul. Nah, jadi itu tawassul boleh dalam 3 ini. Tawassul dengan amal ibadah kita, amal soleh kita, ya. Tawassul amal dengan amal soleh kita. Nah, ya Allah, anak saya, ya Allah, usaha saya, ya Allah, habis karena saya membiayai anak saya di sekolah untuk di pondok pesantren untuk menghafal Quran, ya Allah. Sekarang alhamdulillah anak-anak saya sudah ada yang hafal beberapa juz Al-Quran, ya Allah. Saya takut untuk tidak mampu lagi membiayai mereka, ya Allah. Lapangkanlah rezeki saya. Itu contoh. Yang kedua, tawassul dengan apa tadi? Nama dan sifat Allah. Panggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifatnya. Zat yang, ya Allah, Zat yang Maha Pemberi rezeki, bukakanlah pintu rezeki. Yang ketiga, tawassul dengan orang. Bukan hanya orang soleh, intinya dengan orang yang masih hidup yang mendengarkan omongan kita. Nah, itu boleh tawassul dan itu salah satu sebab terkabulnya doa kita. Nah, barakallahu fikum. Itu beberapa hadis yang kita baca dengan kita menamatkan Kitabul Ikhlas dari Riyadhus Shalihin. Ada pertanyaan, ikhwan? Fadhal. Kita memberikan sesuatu kemudian minta didoakan, termasuk tawassul. Termasuk tawassul. Kita memberikan sesuatu kepada orang, tolong doakan Ustadz biar usaha saya lancar. Mudah-mudahan lancar. Tidak ada masalah seperti itu. Itu juga termasuk tawassul. Nah, Ustadz, suatu ketika ada keluarga yang hendak mau mendurkan akan atau yang mau melahirkan, akan tetapi itu susah dan sulit, akan tetapi lahirannya itu susah dan sulit. Kemudian salah satu anggota keluarga mendatangi ustadz di suatu desa tersebut
sambil membawa satu botol air berniat meminta wasilah doa ustadz tersebut supaya lahirannya dipermudah. Singkat cerita, ustadz tersebut mendoakan seorang ibu yang hendak melahirkan. Kemudian ustadz tersebut mengembalikan botol itu sambil berkata, nanti airnya diminumkan ke si fulan yang hendak melahirkan. Dan ustadz tersebut menambahkan perkataan, ini hanya kuasa Allah. Kalau Allah mengizinkan si fulan lahirannya dipermudah, insya Allah nanti akan dipermudah. Bukan semata karena saya atau karena satu hal yang lainnya. Kemudian air tersebut diberikan kepada ibu yang hendak melahirkan dan diminumlah air itu. Dan qadarullah, sesaat setelah meminum air tersebut, lahirannya berjalan dengan lancar dan normal. Pertanyaan anak, apakah hal tersebut diperbolehkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Hal yang seperti ini, barakallahu fikum ya ikhwan, ini dinamakan ruqyah. Kalau yang dibaca itu adalah Al-Quran atau doa-doa yang ada diajarkan di dalam sunnah Rasul, nggak ada masalah. Boleh. Kenapa Rasulullah mengatakan la ba'sa birruqya ma lam takun syirkan. Tidak mengapa meruqyah dengan cara apapun selama tidak ada unsur syirik. Nah, jadi kalau ustadznya ini kemudian ketika dibawakan air di botol datang, kemudian dia baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Kemudian dia baca ayat kursi, kemudian ditiupkan di dalam air, ditiupkan. Kemudian misalnya dia baca lagi qul huwallahu ahad, intinya Al-Qur'an yang dia baca. Ditambahi misalnya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kemudian dia katakan, ini minum. Suruh dia minum, oleskan di perutnya, biidznillah ta'ala lancar. Enggak ada masalah. Jadi tergantung apa boleh dan tidaknya, tergantung apa tadi yang dibaca. Tapi kalau kemudian yang dibaca nggak jelas, komat kamit seperti Mbah Dukun, A'udzubillahi minasyaitonir. Habis itu kok nggak ada suaranya, udah nggak ada yang jelas. Entah dia baca mantra, tahu ditiup. Kalau nggak jelas ya nggak boleh. Ya, kita nggak tahu dia bacanya apa. Tapi kalau ustadznya itu sudah jelas, memang dia ustadznya ahlus sunnah, dia faham tauhid, dan jelas bahkan kita dengar apa yang dia baca, nggak ada masalah. Ya, termasuk juga orang yang sakit, keluarga kita sakit misalnya, ya. Saya dulu biasanya begitu, tapi akhirnya orang mengira dukun. Dulu orang tua juga begitu. Aduh, ini saya sakit, kepala sakit. Ambil air sini. Ambil air ini, membacain Al-Fatihah, minum sembuh. Tapi akhirnya orang menganggapnya dukun juga, karena dukun biasanya begitu. Walah, kapok sampai sekarang nggak berani. Jadi itu nggak ada masalah ya. La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Ya, kita bacain air diminum atau kita air kemudian disuruh minum, nggak ada masalah. Ya, jadi kalau bukan hanya masalah kesulitan melahirkan, termasuk sakit, termasuk apa saja, barakallahu fikum, prinsipnya itu tidak mengapa meruqyah dengan cara apapun selama tidak mengandung unsur syirik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meruqyah dengan apa? Meruqyah dengan apa? Tongkat. Ada orang kesurupan, panggil Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, datang digebukin dengan tongkatnya. Keluar jinnya ampun-ampun. Begitu bangun orang yang kesurupan ini sadar. Siapa yang bawa saya di depan imam? Orang sampai heran, dari tadi kamu digebukin gak merasa sakit? Gak ada bekasnya sama sekali. Kenapa digebukin yang kena jinnya? Kata Imam Ibnul Qayyim, kau ngira mau mati dia digebukin. Imam Ahmad, ketika ada yang laporan ada orang tetangga kena jin, Imam Ahmad kasih sandal, dibawa sandalnya, jinnya suruh keluar. Kalau enggak Ahmad datang, baru lihat sandalnya Imam Ahmad aja jinnya udah takut. Nah, kenapa? Ruqyahnya bukan komersil.
Hah? Rukyahnya ya Allah. Masya Allah ikhlas. Nih sandalnya Ahmad. Jin gak keluar, ya Ahmad datang. Keluar jinnya. Takut. Jadi gak apa-apa. Ada orang datang misalnya. Ustadz, minta tolong dong di rukyah. Mau di rukyah. Kamu gak bisa merukyah diri sendiri. Ya, minta tolong di rukyah lah Ustadz. Boleh rukyah. Kemudian kita langsung gebukin dia. Taprak. Gebukin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sakit, gebukin aja, keluar jin. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita meruqyah, cuman bacain Al-Quran, jinnya ngikutin. Kenapa? Jinnya dari pesantren. Masya Allah. Ada kan gitu kan? Hah? Bahkan ada cerita ikhwan kita meruqyah, tajwidnya dibenarin sama jinnya. Salah itu bacaanmu, kata jinnya. Kenapa? Jinnya dari pesantren. Ada ikhwan meruqyah, tajwidnya dibenarin sama jinnya, bacaannya dibenarin sama jin. Lah kalau seperti itu kapan keluarnya? Hah? Saya meruqyah dibacain. Baca ayat kursi dia ikut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ngikut, suaranya lebih bagus lagi dari saya. Setan dia. Jadi kita bacain Al-Quran 30 juz yang dia nggak kepanasan, orang dia ikut. Hafid Quran, hafal, tahu. Nah, akhirnya apa? Ini perlu digebukin orang. Akhirnya cekik, keluar. Ampun-ampunnya keluar dia. Jadi kadang-kadang meruqyah seperti itu. Nggak mesti monoton kita baca. Ya, yang penting kan keluarganya difahamkan dulu. Ntar di keluarganya dikira kok disiksa itu saya. Kebukin aja, siksain aja udah. Sakit di sininya. Tonjok sekalian, sakit, nggak ada bohong sakit. Sampai akhirnya keluar jinnya. Jadi nggak apa-apa. Meruqyah kata Rasulullah ini termasuk ruqyah yang seperti ini. Meruqyah orang yang kesusahan melahirkan, anak misalnya tiba-tiba kok tengah malam nangis susah didiamkan, diruqyah. Gak ada masalah. Ini barakallahu fiikum ya ikhwan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.